Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan Kitab Sittuna Qissah Rawahan Nabi sallallahu alaihi wasallam was sahabatu al-kiram, karya dari Syekh Muhammad bin Hamid Abdul Wahhab. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan memasuki kisah yang baru, yaitu kisah yang ke-8, Habzus Syamsi li Nabiyillahi Yusha', yaitu sebuah kisah yang menceritakan tentang matahari yang ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salah seorang nabinya yang bernama Yusha' alaihi salam. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak apa yang dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengisahkan, "Ghaza nabiyyun minal anbiya'i faqala liqaumihi." Suatu hari pernah ada seorang nabi, dia ini melakukan sebuah peperangan ya. Dan ketika itu sebelum berangkat ke medan jihad, ke medan perang, nabi tersebut berkata kepada kaumnya, memberikan persyaratan bahwa mereka boleh ikut perang bersama Nabi Yusha' jika memenuhi 3 syarat ini. Yang pertama adalah, kata beliau alaihi salatu wassalam, la yatba'ni rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha wa lamma yabni biha. Yaitu yang pertama, syarat yang pertama, orang yang baru nikah tidak boleh ikut perang ya. Orang yang baru nikah dan dia ingin menggauli istrinya, ya, si suami atau istri ingin berhubungan badan, karena di malam pertamanya belum sempat berhubungan badan, jadi baru nikah ini. Syarat yang pertama adalah tidak boleh ada di antara pasukannya itu ikut perang kalau dia adalah orang yang statusnya baru nikah dan belum berhubungan badan, ya. Atau akan berhubungan badan, ada keinginan ingin berhubungan badan dengan pasangannya, tapi belum kesampaian, tiba-tiba ada perintah untuk perang, maka ini tidak boleh ikut, kata Nabi Yusha'. Kenapa? Karena sangat dikhawatirkan tidak fokus ya. Itu diantaranya. Dan diantara hal lain mungkin ya karena kasihan ya, belum merasakan kenikmatan dalam pernikahan gitu. Ini yang pertama, orang yang baru nikah jangan perang dulu. Terus yang kedua, wala ahadun bana buyutan walam yarfa' suqufaha. Kemudian yang kedua adalah ketika ada orang yang sedang membangun rumahnya, memperbaiki perabotannya misalnya, memperbaiki atapnya yang rusak ya, intinya memperbaiki rumah, dan itu belum selesai. Orang yang seperti ini tidak boleh ikut perang juga. Kemudian yang ketiga, wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantadhiru wiladaha. Yang ketiga adalah orang yang baru saja beli kambing yang bunting yang sudah hamil ya, atau dia memiliki kambing yang sudah hamil ya, unta atau kambing yang sudah hamil, dan dia telah menunggu lama untuk untuk bisa melihat proses kelahirannya, bisa menjumpai kelahiran dari kambing atau unta yang sedang dia gembala. Nah, ini juga tidak boleh. Jadi ada berapa syarat? Ada 3. Yang pertama adalah seorang laki-laki, ya, kita ulang dulu. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang dia baru nikah, maka jangan sampai ikut perang dulu. Nikmati dulu pernikahannya di awal-awal.
Ya, orang yang baru nikah maka jangan ikut perang. Kemudian yang kedua, orang yang sedang memperbaiki atap rumahnya, sedang memperbaiki rumahnya yang rusak dan belum selesai, maka jangan ikut perang juga. Yang ketiga yaitu orang yang baru beli hewan ternak, ya, yang bisa digembala, kambing atau onta, dan kambing atau onta itu sedang dalam keadaan bunting, sedang hamil, dan dia ada perasaan ingin bisa menjumpai kelahiran dari hewan ternaknya, maka ini juga tidak boleh untuk ikut perang. Ini peraturannya Nabi Yusha alaihi salam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Faghaza fadana minal qaryati salatal asri." Lalu mereka pun berperang, Nabi Yusha dan para sahabatnya, sampai pada akhirnya masuk waktu asar. Ya. Sampai masuk waktu asar di salah satu tempat, ya, yang mana mereka lakukan peperangan di situ. Au qariban min dzalik, atau waktu yang mendekati asar, ya. Faqala lisyams, maka Nabi Yusha berkata kepada Syams, "Innaki ma'muratun wa ana ma'murun." Wahai matahari, sesungguhnya engkau adalah makhluk yang diperintahkan oleh Allah. Begitu pula dengan aku. Aku juga seorang nabi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Yusha berdoa kepada Allah, ya. Perlu digarisbawahi, Nabi Yusha berdoa kepada Allah. Allahumma ihbisha alaina. Ya Allah, tolong ya Allah, tahanlah matahari itu ya Allah untuk kami. Jadi tanggung ini, peperangan ini belum selesai. Jangan mataharinya turun dulu ya Allah. Waktu asar habis sementara kami masih dalam peperangan. Jangan ya Allah, tolong ya Allah. Tahan sebentar ya Allah mataharinya supaya kami bisa melanjutkan peperangan. Nah, lalu apa yang terjadi? Fahubisat hatta fatahallahu alaihi. Maka benar, matahari itu pun ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai Nabi Yusha dan para sahabatnya memenangkan peperangan pada saat itu. Fajama'al ghanaim, lalu dikumpulkanlah ghanimah, ya. Nabi Yusha mengumpulkan ghanimah. Faja'at ya'ni nar, lalu datang sebuah api, litakulaha, dan api ini menyambar ghanimah tersebut. Falam tat'amha, akan tetapi tidak membakar ghanimah tersebut. Faqala, lalu Nabi Yusha berkata, inna fikum ghululan. Nabi Yusha merasa agak ada yang aneh ini, bahwasanya ada di antara pasukan, ya, yang ikut bersama dengan Nabi Yusha ini yang berkhianat dan mencuri ghanimah. Inna fikum ghululan, sesungguhnya di antara kalian ada yang berkhianat. Falyubayi'ni min kulli qabilatin rajulun, maka sudah seharusnya kalian, ya, di setiap kabilah kalian berbaiat kepadaku, ya, setiap dari kalian harus berbaiat kepadaku. Nah, baiat, janji setia, mengangkat Nabi Yusha sebagai pemimpin, sehingga pembagian ghanimah itu berada di pengawasan pemimpin dan terserah pemimpin nanti. Kalau tidak ada pemimpin nanti ya terjadinya curi-mencuri, khianat, ya, curang nanti dalam pembagian ghanimah. Maka Nabi Yusha meminta kepada mereka untuk berbaiat kepada beliau. Kemudian dikatakan dalam hadis tersebut, ya, falazaqat yadu rajulin biyadih. Maka benar, mereka pun berjabat tangan dengan Nabi Yusha, ya, membaiat Nabi Yusha alaihi salam. Faqala, Nabi Yusha mengatakan, fikumul ghulul falyubayi'ni qabilatuka. Ketika Nabi Yusha menjabat atau berjabat tangan dengan salah seorang dari pasukan beliau berkata kepada dia, fikumul ghulul, ada di antara kaummu yang berkhianat. Falyubayi'ni qabilatuk, perintahkanlah kepada kabilahmu untuk berbaiat kepadaku.
perintahkanlah kepada kabilahmu untuk mengakui bahwasanya aku ini adalah seorang pemimpin, berbaiat kepadaku. Falaziqat yadu rajulaini aw salasatin biyadihi. Maka datang 2 atau 3 orang kepada Nabi Yusha dan berjabat tangan kepada Nabi Yusha, mengangkat Nabi Yusha sebagai pemimpinnya, berbaiat kepada beliau alaihi salam. Faqala, lalu Nabi Yusha berkata lagi, fikumul ghulul, ya, sesungguhnya di antara kalian itu ada yang berkhianat, ya, mencuri ghanimah. Faja'u bi ra'sin mithli ra'si baqaratin minadz-dzahab. Lalu mereka pun menyadarinya, mengakuinya, dan mereka membawa sebuah ghanimah sebesar kepala sapi. Ya, Masya Allah. Dan itu semua adalah emas. Fawada'uha faja'atin naru fa'akalatha. Lalu diletakkan ghanimah tersebut dan tiba-tiba ada api lagi menyambar dan menghanguskan, membinasakan ghanimah tersebut. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Tsumma ahallallahu lana al-ghanaima ra'a da'fana wa 'ajzana fa ahallaha lana." Beliau SAW bersabda, ini Nabi SAW. Jadi ceritanya sudah selesai. Kemudian Nabi SAW yang meriwayatkan hadis ini bersabda, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan untuk kita, yaitu untuk umatnya Nabi Muhammad SAW dan beliau, ghanimah. Berarti dari ucapannya beliau ini mengandung makna ghanimah dulu itu diharamkan untuk umat-umat terdahulu, dilenyapkan oleh Allah. Ya. Sementara untuk umat Islam diperbolehkan. Ya. Dan di antara alasannya, kata Nabi SAW, ra'a da'fana wa ajzana fa'ahallaha lana. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat betapa lemahnya kita dan betapa tidak mampunya kita, ya, dengan fitnah yang seperti itu, fitnah dalam tanda kutip, ya, dengan ghanimah yang luar biasa. Fa'ahallaha lana, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan ghanimah untuk kita. Jadi kita boleh untuk menerima ghanimah. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya. Dan mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Insyaallah untuk faedahnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.